Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Sobat Support English video. Come back again with me Mr. Tata. Today I'm going to share to you about framework of GFS. Apa sih framework of GFS? Nah, framework ini adalah kerangka untuk mengetahui kosakata atau susunan yang sering digunakan dalam speaking sesuai grammar. Sedikit kok materi framework, yang penting Anda harus hafal di luar kepala dan ini wajib hafal betul. Nanti kalau Anda nggak hafal framework ini, Anda akan terseok-seok nantinya. Please, if you want to learn more, please let's check it out. Nah, dalam framework grammar ada istilah auxiliary, artinya kata kerja bantu. Yang harus Anda tahu itu ada 4 ini guys. Ada be, to be, have, do, modal ya. Semua ini digunakan untuk speaking secara grammar. Catatan, keluarga to be, have, modal, do adalah kata kerja bantu yang punya pasangan subjek yang berbeda, arti yang berbeda, dan penerapan kalimat yang berbeda. Contoh, jangan sampai Anda bilang you is beautiful. Nah, itu tidak lazim dalam bahasa. Yang lazim adalah you are beautiful. Ya, sudah beda ya. Masa you is didengar pun sangat asing sekali. Yang lazim diucapkan adalah you are. Sesuai grammatical itu pakai you are. You doesn't eat pete. Kamu tidak makan pete. You doesn't didengar pun kayak gimana gitu. Yang lazim diucapkan adalah menggunakan you don't. You don't eat pete. Kamu nggak makan pete. Ya, you pasangannya dengan don't. Nah, nanti kita akan belajar lebih tentang framework in the second video, in the next video. You don't ya, jangan sampai Anda ngomong you doesn't. Kemudian does you, does you yang artinya apa kamu? Yang lazim diucapkan adalah do you. Jadi jangan sampai Anda mengucapkan does you. Oh my god, it slapped me away, sangat menamparku sekali ini. Jika Anda sudah belajar GFS dan Anda masih ngomong does you atau you is atau you doesn't. Kemudian I can calling you, itu tidak lazim. Walaupun secara speaking lo tahu gue tahu, sah-sah aja. Yang penting kan kamu paham. You can calling me, I can calling you, maksudnya saya bisa menelponmu. Iya betul, tapi secara grammatical itu tidak sesuai dengan grammatical. Yang sesuai adalah I can call you, dia harus diikuti dengan verb 1. So is it important or not? Oke. Untuk mengerti ini semua Anda harus punya basic framework. I say to you, framework of grammar. Jadi bukan seberapa Anda belajar grammar dari sekian banyaknya itu, tapi Anda harus tahu framework, apa ya, pungkasan, apa bahasanya itunya adalah akar dari speaking. Oke. Survei membuktikan selama saya ngajar beberapa tahun, saya masih sering menjumpain murid-murid sudah lulus SMA, bahkan sekalipun mohon maaf sudah belajar bahasa Inggris tapi masih nggak tahu apa itu to be. Hello, you were 6 year to learn English. Kamu udah 6 tahun SMP SMA belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu to be atau be. Erosi aku. To be atau be itu adalah kata kerja bantu. Di dalamnya ada is, am, are, was, were. Ya, jangan sampai ingat ini, paham betul bahwa to be itu kata kerja bantu, di dalamnya is, am, are. Nanti dalam penerapan speaking grammatically sesuai dengan grammar, kadang Anda menggunakan be, kadang Anda harus menggunakan ini. Yeah, that is the importance of GFS.
Kemudian have, do. Have itu ada has, ada have. Gampangannya gampang. Be dan to be itu adalah keluarga. Is, am, are, was, were itu adalah anaknya. Have keluarganya, anaknya adalah has, have. Nah, have dan do tidak bermakna, have tidak bermakna mempunyai, do tidak bermakna melakukan, tapi have dan do ini adalah kata kerja bantu, bantuan ketika digunakan di saat-saat tertentu. Contoh, do you itu artinya apakah kamu, bukan melakukan kamu, tapi do you, apakah kamu. Nah, ini dinamakan kata kerja bantu dan saya kelompokkan menjadi framework of grammar. Ya, Anda harus tahu. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk menghafalkan ini. To be itu di dalamnya is, am, are. Have di dalamnya has, have. Do di dalamnya adalah do, does, did. Modal di dalamnya adalah can, will, shall, must, may. Siap? Alright, try. Saya tunggu 5 detik dari sekarang. Oke, finish. Ketika saya tanya to be, Anda jawab is, am, are. Ketika saya sebut is, am, are, Anda jawab to be. Ketika saya tanya have, Anda jawab has, have. Ketika saya bilang has, have, Anda jawab have. Ketika saya bilang does, do, does, did, Anda jawab do. Ya, ini maksudnya ada keluarganya. Siap? 1, 2, 3. Can, modal. Has, have. Is, am, are, to be. Can, will, shall, modal. Do, does, did, do. Is, am, are, to be. Was, were, to be. Have, has, have. Modal can, will, shall, must, may. To be is, am, are, was, were. Ya, seperti itu. Ini harus betul-betul ditancapkan di dalam pikiran kita, karena kita akan sering pakai ini untuk kedepannya ketika ngomong secara grammar for speaking, because this is the first time to open your conversation when you use conversation with your partner of speaking. Alright, gimana? Mudah kan? That is material about framework of grammar. If you have some question or want to learn more about this lesson, please feel free to contact my number. Nice to meet you. Support English video, support you to speak English. Thanks for watching.